Bayangkan seorang CEO muda, kaya, dingin, dan hampir tak pernah menyentuh urusan dapur, tiba-tiba diminta seorang gadis sederhana untuk mengupas bawang. Ia bingung, tangannya kaku, bahkan matanya mulai berair. Tapi siapa sangka, dari air mata karena bawang itu, tumbuh sesuatu yang perlahan mengubah hidupnya. Sebelum lanjut ceritanya, dukung channel Mutiara Hikmah agar terus berkembang dengan cara subscribe. Jangan lupa untuk menyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan kisah-kisah hikmah lainnya. Namanya Raka Maheswara Danatyaksa. Semua orang mengenalnya sebagai pemilik Danatyaksa Group, perusahaan besar yang menguasai banyak restoran mewah di kota. Namun malam itu, Raka tidak datang sebagai CEO. Ia datang sebagai pria asing yang sedang tersesat, dan tak sengaja menemukan cinta di tempat paling sederhana. Malam itu hujan turun pelan di ujung kota Nandara. Jalanan licin, lampu toko mulai dipadamkan, dan orang-orang bergegas pulang. Di dalam mobil hitamnya, Raka duduk diam menatap jendela. Ia baru saja meninggalkan rapat besar yang membuat kepalanya penuh. Para investor mendesaknya membeli sebuah deretan ruko tua untuk dijadikan restoran premium. Bagi mereka, itu hanya bisnis. Tapi bagi orang-orang kecil di sana, ruko itu adalah tempat hidup. Saat mobilnya berhenti karena ban bocor, Raka turun tanpa payung. Ia berjalan mencari bantuan, sampai melihat cahaya hangat dari sebuah warung kecil bernama Dapur Senja. Dari sanalah, semuanya dimulai. Di depan warung itu, seorang gadis sedang menata kursi sambil menahan pintu agar tidak tertutup angin. Rambutnya diikat asal, bajunya sederhana, tapi wajahnya tenang. Namanya Laranya Senjani. Orang-orang memanggilnya Lara. Ia bukan gadis kaya, bukan perempuan yang mengejar sorotan, bukan pula seseorang yang terbiasa meminta bantuan. Tapi malam itu, ketika melihat Raka berdiri basah kuyup, ia langsung berkata, "Mas, masuk dulu. Di luar dingin." Raka terdiam. Biasanya, orang menyambutnya karena tahu siapa dirinya. Namun Lara tidak tahu apa-apa. Ia hanya melihat seorang pria kehujanan. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Raka merasa diperlakukan sebagai manusia biasa. Lara memberinya handuk kecil dan segelas teh hangat. Raka duduk di sudut warung, canggung, memperhatikan dapur sederhana yang sibuk. Ada panci besar di atas kompor, aroma bawang tumis, dan beberapa anak kecil membantu menyusun piring. Ternyata, Dapur Senja bukan sekadar warung. Setiap malam, Lara memasak makanan murah untuk pekerja harian, pengemudi ojek, dan anak-anak sekitar. Namun malam itu pesanan sedang banyak, sementara dua pegawai Lara tidak masuk. Karena panik, Lara menoleh pada Raka dan berkata, "Mas, kalau tidak keberatan, bisa bantu kupas bawang sebentar." Raka membeku. Kupas bawang? Seumur hidupnya, ia lebih sering menandatangani kontrak miliaran daripada memegang pisau dapur. Raka ingin menolak, tapi tatapan Lara terlalu tulus. Akhirnya ia duduk di bangku kecil, memegang bawang merah seperti memegang benda asing. Lara menahan senyum saat melihatnya kebingungan. "Kulit luarnya dibuang, Mas. Pelan-pelan saja, jangan sampai tangan kena pisau." Raka mengangguk serius, seolah baru menerima instruksi penting dari dewan direksi. Beberapa menit kemudian, matanya mulai berair. Anak kecil di dapur tertawa pelan. Lara ikut tertawa, tapi bukan mengejek. Tawa itu hangat. Raka yang biasanya ditakuti ratusan karyawan, malam itu kalah oleh sekantong bawang merah. Anehnya, ia tidak tersinggung. Justru di tengah air mata karena bawang, hatinya terasa lebih ringan. Setelah semua bawang selesai dikupas, Lara memasak dengan cepat. Raka memperhatikan caranya bekerja. Setiap gerakan Lara tampak sederhana, tapi penuh perhatian. Ia menambahkan garam tanpa mengukur, mencicipi kuah, lalu tersenyum kecil seperti sedang memastikan semua orang pulang dengan perut hangat. "Warung ini ramai sekali," kata Raka. Lara mengangguk. "Bukan karena makanannya paling enak. Mungkin karena orang-orang tahu, di sini mereka tidak akan ditanya punya uang berapa." Kalimat itu membuat Raka diam. Di dunianya, setiap hal diukur dengan angka, harga saham, valuasi,
keuntungan, pertumbuhan. Tapi di warung kecil itu, Lara mengukur keberhasilan dari wajah orang yang makan sampai kenyang. Ketika montir datang memperbaiki mobil Raka, ia sebenarnya bisa langsung pergi. Namun entah kenapa, ia tetap duduk di sana. Ia membantu mengantar piring, menuangkan air, bahkan membersihkan meja. Gerakannya kaku, tapi Lara tidak pernah membuatnya merasa bodoh. Sebelum pergi, Raka membayar tehnya dengan uang besar. Lara menolak kembalian itu dijadikan tip. Kalau Mas mau bantu, datang lagi besok. Kami butuh orang yang bisa kupas bawang lebih rapi. Raka tertawa kecil. Ia hampir lupa caranya tertawa tanpa alasan bisnis. Malam itu, saat mobilnya melaju meninggalkan dapur senja, Raka terus memikirkan satu hal. Mengapa warung kecil itu terasa lebih hidup daripada gedung kantornya yang menjulang? Keesokan harinya, Raka datang lagi. Kali ini tanpa jas mahal, hanya kemeja sederhana dan topi. Ia sengaja tidak membawa sopir. Ia ingin datang seperti orang biasa. Lara menyambutnya dengan heran. Saya kira Mas hanya lewat semalam. Raka menjawab, katanya saya harus latihan kupas bawang. Lara tersenyum. Dan sejak hari itu, Raka mulai sering mampir. Kadang ia datang sore, kadang malam. Ia membantu hal-hal kecil, mengangkat beras, menata kursi, mencuci gelas. Tak ada yang tahu ia adalah CEO besar. Di dapur senja, ia hanya dipanggil Mas Raka, pria canggung yang selalu terlalu serius saat memotong sayur. Semakin sering Raka datang, semakin ia melihat sisi lain kehidupan yang selama ini jauh darinya. Ia melihat Lara menunda makan agar anak-anak sekitar kebagian lauk. Ia melihat Lara menolak menaikkan harga walau bahan pokok semakin mahal. Ia juga melihat Lara menghitung uang receh malam-malam, memastikan gaji pegawainya tetap dibayar. Suatu malam, Raka bertanya, "Kenapa kamu bertahan sekeras ini?" Lara menatap dapur yang mulai sepi. Karena dulu, saat ayah saya sakit, tetangga-tetangga di sini yang membantu kami makan. Jadi selama saya masih bisa memasak, saya ingin membalasnya. Raka menunduk. Untuk pertama kalinya, ia malu pada dirinya sendiri. Ia punya banyak, tapi jarang merasa cukup untuk memberi. Namun kebahagiaan kecil itu tidak berlangsung tanpa bayangan. Di kantor, asisten Raka, Darien, terus mengingatkan tentang proyek pembelian ruko tua. Investor ingin keputusan cepat. Lokasi dapur senja termasuk dalam area yang akan dibongkar. Jika proyek itu berjalan, warung Lara akan hilang. Raka membaca dokumen itu berulang kali. Jantungnya terasa berat saat melihat nama dapur senja tercantum sebagai salah satu bangunan yang harus dikosongkan. Ia ingin menghentikan proyek, tapi kontrak awal sudah berjalan. Ada banyak pihak terlibat, termasuk pamannya sendiri, Gantara Danatyaksa, komisaris yang sangat keras. Bisnis tidak boleh dikendalikan perasaan, kata Gantara. Raka diam. Padahal perasaannya mulai tumbuh di tempat yang akan ia hancurkan. Di sisi lain, Lara juga punya masalah. Pemilik lama ruko memberi kabar bahwa sewa akan naik drastis. Lara terdiam lama setelah membaca surat itu. Jika ia tidak mampu membayar, dapur senja harus tutup. Anak-anak yang biasa makan di sana akan kehilangan tempat aman. Para pekerja malam akan kehilangan makanan murah. Pegawainya akan kehilangan pekerjaan. Malam itu, Raka datang dan melihat Lara duduk sendiri di bangku belakang. Matanya merah, tapi ia berusaha tersenyum. "Tidak apa-apa," katanya pelan. "Cuma sedikit pusing." Raka tahu itu bohong. Namun ia belum berani mengaku bahwa perusahaan miliknya ikut menjadi penyebab kekacauan itu. Rahasia itu mulai berdiri di antara mereka seperti dinding yang makin tinggi. Raka mencoba membantu secara diam-diam. Ia mengirim pemasok bahan makanan dengan harga murah, memperbaiki kompor yang rusak, dan meminta Darien mencari celah hukum agar proyek ruko bisa ditunda. Tapi Lara mulai curiga. Terlalu banyak kebetulan terjadi setelah Raka datang. "Mas Raka sebenarnya kerja apa?" tanya Lara suatu malam. Raka terdiam. Ia bisa saja menjawab jujur, tapi rasa takut kehilangan membuatnya memilih setengah kebenaran.
Saya kerja di bidang restoran. Lara mengangguk, tapi tatapannya berubah. Bukan marah, hanya seperti seseorang yang mulai merasa ada pintu tertutup di depannya. Di saat itulah Raka sadar, kebohongan kecil tetaplah kebohongan. Dan kebohongan yang disimpan demi melindungi perasaan, tetap bisa melukai lebih dalam. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka semakin dekat, namun juga semakin rapuh. Lara mengajari Raka membuat sambal bawang. Raka mengajari Lara mencatat stok bahan agar pengeluaran lebih rapi. Mereka sering tertawa karena Raka masih saja salah membedakan lengkuas dan jahe. Namun setiap kali Lara tersenyum, hati Raka justru makin sesak. Ia ingin mengatakan semuanya. Ia ingin bilang bahwa ia bukan pegawai restoran biasa. Ia ingin bilang bahwa gedung kantornya adalah tempat keputusan besar atas masa depan dapur senja dibuat. Tetapi tiap kali kesempatan datang, ia mundur. Sampai suatu malam, Lara berkata, "Mas, saya tidak takut miskin. Saya hanya takut percaya pada orang yang ternyata tidak pernah benar-benar jujur." Kalimat itu menghantam Raka lebih keras daripada semua kritik investor. Malam itu, ia pulang dengan dada penuh penyesalan. Di apartemennya yang luas, makanan mewah tersedia di meja, tapi tak satu pun ia sentuh. Pikirannya kembali pada Lara, pada bawang, pada dapur kecil yang penuh tawa, dan pada surat pengosongan ruko. Keesokan paginya, Raka memimpin rapat direksi. Di hadapannya, Gantara memaparkan keuntungan besar jika proyek berjalan. Restoran premium, apartemen servis, parkir luas, semuanya terlihat sempurna di layar. Lalu Raka bertanya, bagaimana dengan warga yang sudah hidup di sana puluhan tahun? Ruangan mendadak hening. Gantara menatap tajam. Mereka bisa pindah. Kita bayar kompensasi. Bagi Raka, jawaban itu terdengar terlalu dingin. Raka menunda penandatanganan final. Keputusan itu membuat investor marah. Media bisnis mulai bertanya-tanya. Saham perusahaan sedikit turun. Gantara menuduh Raka berubah lemah karena terlalu sering bermain di warung kecil. Perusahaan ini dibangun oleh ayahmu dengan keberanian, bukan belas kasihan, kata Gantara. Raka menatap pamannya. Ayah saya juga mengajarkan, bisnis yang besar tidak boleh membuat manusia kecil kehilangan tempat berdiri. Namun kata-kata Raka belum cukup. Ia butuh bukti. Ia mulai menyusun rencana baru, bukan menggusur dapur senja, melainkan menjadikannya pusat kuliner komunitas. Keuntungan tetap ada, tapi warga tidak terusir. Sayangnya, rencana itu ditolak mentah-mentah. Bagi Gantara, hati nurani hanya memperlambat uang. Sementara itu, kabar buruk datang ke dapur senja. Beberapa orang mulai menyebarkan rumor bahwa Lara sengaja dekat dengan pria kaya untuk menyelamatkan warungnya. Ada pula yang bilang dapur senja akan dijadikan alat promosi perusahaan besar. Lara tidak mengerti dari mana semua tuduhan itu datang. Hari itu ia memasak dengan tangan gemetar. Senyumnya pudar. Anak-anak yang biasanya riang ikut diam. Ketika Raka datang, suasana terasa berbeda. Lara tidak langsung menyapanya. Ia hanya meletakkan semangkuk sup di meja dan berkata, "Mas, saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi kalau Mas tahu sesuatu, tolong jangan buat saya tampak bodoh." Raka ingin menjelaskan, tapi sebelum ia bicara, Darian menelepon. Namanya muncul jelas di layar, kantor CEO Danatyaksa. Lara melihat layar itu. Wajahnya berubah pucat. "CEO Danatyaksa?" tanyanya lirih. Raka membeku. Semua suara di warung seperti hilang. Ia ingin mematikan telepon, ingin mengulang waktu, ingin memilih jujur sejak awal. Tapi terlambat. Jadi selama ini, suara Lara bergetar, "Mas adalah pemilik perusahaan yang mau mengambil tempat ini." Raka berdiri. "Lara, dengarkan dulu. Saya bisa jelaskan." Lara menggeleng. Matanya basah. Tapi ia menahan air mata agar tidak jatuh. Yang paling menyakitkan bukan karena Mas kaya. Bukan karena Mas CEO. Tapi karena saya bercerita tentang ketakutan saya kepada orang yang ternyata memegang kunci dari ketakutan itu.
Kata-kata itu membuat Raka tak mampu membela diri. Malam itu, Lara meminta Raka pergi, tidak dengan teriakan, tidak dengan hinaan, hanya dengan suara pelan yang justru terasa lebih menyayat. "Tolong, jangan datang dulu." Raka keluar dari dapur senja di bawah gerimis. Untuk kedua kalinya, ia berdiri basah di depan warung itu. Bedanya, dulu Lara membukakan pintu. Sekarang pintu itu tertutup. Di dalam, Lara akhirnya menangis di dapur. Bawang yang baru dikupas tergeletak di meja. Anak kecil bernama Miko mendekat dan bertanya, "Kak Lara, Mas Raka jahat." Lara menghapus air mata. Ia tidak sanggup menjawab, karena masalahnya bukan sesederhana jahat atau baik. Kadang, orang yang terlihat baik pun bisa melukai karena takut berkata jujur. Hari-hari setelah itu terasa berat. Raka tetap bekerja, tapi wajahnya kehilangan cahaya. Setiap rapat terasa kosong. Ia membaca laporan, menandatangani dokumen, berbicara dengan investor, namun pikirannya selalu kembali ke dapur senja. Ia sadar, selama ini ia terbiasa menyelesaikan masalah dengan uang. Tapi luka yang ia buat pada Lara tidak bisa dibayar dengan cek. Darien, yang biasanya profesional, akhirnya berkata, "Pak, mungkin kali ini Bapak tidak butuh strategi bisnis. Bapak butuh keberanian untuk bertanggung jawab." Raka menatapnya lama. Kalimat itu sederhana, tapi benar. Maka ia mulai bergerak. Ia meminta audit ulang seluruh proyek. Ia menemui warga satu persatu, bukan sebagai CEO yang memberi perintah, tapi sebagai orang yang mendengarkan. Di dapur senja, Lara berusaha tetap kuat. Ia membuka warung seperti biasa, meski jumlah pelanggan menurun karena rumor. Beberapa orang mendukungnya, tapi beberapa lain mulai ragu. "Nanti kalau perusahaan besar masuk, kita masih boleh makan di sini?" tanya seorang pelanggan. Lara tersenyum tipis. "Selama dapur ini masih menyala, siapapun boleh makan." Namun setelah warung tutup, ia duduk sendiri dan memandangi buku catatan utang. Angkanya makin berat. Ia tidak ingin menyerah, tetapi pundaknya seperti menanggung terlalu banyak. Di saat paling lelah, ia menemukan kantong bawang di meja, dengan secari kertas. "Aku belajar mengupasnya lebih rapi. Maaf karena terlambat belajar jujur." Tidak ada nama, tapi Lara tahu siapa pengirimnya. Lara tidak langsung memaafkan. Ia menyimpan kertas itu di laci, lalu melanjutkan hidup seolah tidak terjadi apa-apa. Namun jauh di dalam hati, kata-kata Raka mulai mengganggunya. Bukan karena ia ingin kembali begitu saja, tapi karena ia tahu Raka pernah benar-benar hadir. Ia pernah melihat pria itu memegang pisau dengan gugup, mencuci gelas sampai bajunya basah, dan tertawa bersama anak-anak tanpa menjaga citra. Sementara itu, tekanan pada Raka semakin besar. Gantara mengancam akan membawa keputusan ke rapat pemegang saham. Jika Raka terus menolak proyek, posisinya sebagai CEO bisa digoyang. Bahkan ibunya, Ratih Danatyaksa, memintanya berpikir ulang. "Kamu mempertaruhkan semuanya demi satu warung?" tanya Ratih. Raka menjawab pelan, "Bukan satu warung, Bu, tapi cara kita memandang manusia." Ratih terdiam. Ia melihat sesuatu yang dulu pernah ada pada suaminya, ayah Raka, keberanian yang lembut. Namun ia juga takut anaknya hancur. Dunia bisnis tidak selalu memberi ruang bagi orang yang berhati halus. Di sisi lain, Gantara mulai memainkan langkah kotor yang tetap aman secara hukum. Ia menyebarkan berita bahwa dapur senja tidak memenuhi standar kebersihan, padahal itu tidak benar. Ia berharap warga menjauh dan Lara menyerah sendiri. Ketika berita itu beredar, Lara sangat terpukul. Warung yang dibangun dengan cinta kini dicurigai. Petugas datang memeriksa. Lara menyiapkan semua dokumen, tapi tangannya gemetar. Ia merasa seperti orang kecil yang dipaksa membuktikan dirinya tidak bersalah kepada dunia yang sudah lebih dulu menghakimi. Pemeriksaan berjalan lama. Beberapa pelanggan setia berdiri di luar, menunggu dengan wajah cemas. Miko menggenggam tangan temannya. Para pegawai Lara berusaha tenang, meski mata mereka penuh takut. Jika dapur senja ditutup, bukan hanya bangunan yang hilang, melainkan harapan banyak orang.
Tiba-tiba Raka datang. Kali ini ia tidak memakai topi, tidak bersembunyi, tidak pura-pura menjadi orang biasa. Ia datang sebagai dirinya sendiri, dengan beberapa berkas di tangan. Lara menatapnya kaget, tapi tidak berkata apa-apa. Raka menyerahkan dokumen pemasok, hasil uji dapur independen, dan laporan renovasi kompor yang pernah ia bantu bayar. "Dapur ini bersih," katanya kepada petugas. "Kalau ada yang ingin diperiksa, periksa juga perusahaan saya." Suasana menjadi hening. Petugas akhirnya menyatakan dapur Senja tidak melanggar apapun. Warga yang menunggu di luar menarik napas lega. Beberapa bertepuk tangan kecil. Lara menunduk, menahan air mata. Namun kemenangan itu belum menyelesaikan luka di hatinya. Setelah semua orang pulang, Raka berdiri di depan dapur. "Aku tidak datang untuk minta kamu langsung percaya," katanya. "Aku hanya ingin berhenti bersembunyi." Lara menatapnya lama. "Kenapa dulu tidak bilang?" Raka menghela napas. "Karena aku takut. Di hidupku, orang sering berubah saat tahu siapa aku. Tapi ternyata, karena takut kehilangan kejujuran, aku justru kehilangan kepercayaanmu." Lara diam. Kata maaf Raka terdengar tulus. Tapi kepercayaan yang retak tidak bisa pulih hanya dalam satu malam. Lara akhirnya berkata, "Kalau Mas benar-benar ingin memperbaiki semuanya, jangan lakukan karena saya. Lakukan karena orang-orang di sini memang pantas diperlakukan adil." Raka mengangguk. Ia tahu itu bukan pintu yang terbuka penuh. Tapi setidaknya Lara tidak lagi menutupnya rapat-rapat. Sejak hari itu, Raka bekerja lebih keras. Ia mengadakan pertemuan terbuka dengan warga. Ia mendengarkan pedagang sayur, tukang jahit, pemilik bengkel kecil, dan para ibu yang menitipkan anaknya di dapur Senja. Banyak yang marah padanya. Banyak yang tidak percaya. Namun Raka tidak membela diri. Ia mencatat, mendengar, dan meminta maaf. Untuk pertama kalinya, seorang CEO duduk di kursi plastik, menerima keluhan tanpa mikrofon dan tanpa panggung. Dari pertemuan itu, Raka menyusun proposal baru. Ruko tua tidak akan dibongkar seluruhnya. Kawasan itu akan diperbaiki bertahap. Pedagang lama tetap mendapat tempat dengan sewa terjangkau. Dapur Senja akan menjadi dapur komunitas resmi, tempat pelatihan memasak untuk anak muda sekitar. Perusahaan tetap mendapat keuntungan dari area restoran baru, tapi bukan dengan menghapus sejarah warga. Proposal itu indah, namun tidak mudah diterima. Investor menganggapnya kurang menguntungkan. Gantara menertawakannya. "Kamu ingin menjadi pengusaha atau pahlawan kesiangan?" Raka menatap pamannya tenang. "Saya ingin menjadi pengusaha yang tidak malu melihat wajah orang-orang yang terdampak keputusan saya." Kalimat itu membuat beberapa direktur saling pandang. Untuk pertama kalinya, mereka melihat Raka bukan hanya pewaris, tapi pemimpin. Gantara tidak menyerah. Ia menyiapkan voting untuk mengganti Raka dari posisi CEO. Berita itu sampai ke telinga Lara. Meski masih terluka, Lara tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa Raka kini mempertaruhkan segalanya. Ia melihat perubahan itu bukan dari kata-kata, melainkan dari tindakan. Malam sebelum rapat besar, Raka datang ke dapur Senja. Warung sudah tutup. Lara sedang mengupas bawang sendirian. Raka berdiri di pintu, ragu untuk masuk. Lara tidak menoleh, hanya berkata, "Kalau mau bantu, cuci tangan dulu." Raka terdiam, lalu tersenyum pelan. Ia masuk, mencuci tangan, dan duduk di bangku kecil seperti malam pertama. Kali ini, ia mengupas bawang lebih rapi. Namun matanya tetap berair. Lara melihatnya dan bertanya, "Masih perih?" Raka mengangguk. "Bawangnya kuat." Lara tersenyum samar. "Kadang yang bikin menangis memang bukan karena kita lemah, tapi karena kita sedang membersihkan sesuatu lapis demi lapis." Raka menatap bawang di tangannya. Ia paham maksud Lara. Hidupnya selama ini penuh lapisan. Nama keluarga, kekayaan, jabatan, citra. Di balik semua itu, ia hanyalah pria yang takut tidak dicintai jika tidak terlihat sempurna. Malam itu mereka tidak banyak bicara.
Tapi keheningan di antara mereka tidak lagi dingin. Ada luka yang belum selesai, ada rasa yang belum kembali utuh, namun ada juga harapan kecil yang mulai berani tumbuh lagi. Keesokan harinya, rapat pemegang saham dimulai. Ruangan besar itu dipenuhi wajah serius. Gantara memaparkan angka-angka, menunjukkan keuntungan besar dari proyek lama. Ia berbicara lancar, tajam, dan meyakinkan. Beberapa orang terlihat setuju. Lalu giliran Raka. Ia berdiri tanpa banyak selide. Di layar, ia menampilkan foto dapur senja, wajah para pedagang, anak-anak yang makan bersama, dan peta rencana baru. Kita bisa membangun sesuatu yang menghasilkan uang, katanya, tanpa membuat orang lain merasa dikorbankan. Gantara menyela, perasaan tidak masuk neraca. Raka menjawab, kepercayaan juga tidak terlihat di neraca, tapi saat hilang, perusahaan bisa runtuh. Ruangan sunyi. Kali ini, tidak ada yang tertawa. Raka lalu memutar rekaman singkat berisi suara warga. Bukan untuk memancing kasihan, melainkan menunjukkan bahwa kawasan itu punya jiwa. Ada penjahit yang membesarkan anak dari ruko kecil. Ada pedagang bubur yang melayani pelanggan sejak subuh. Ada Lara yang berkata, "Kami tidak menolak perubahan. Kami hanya ingin diajak berjalan, bukan disingkirkan." Kata-kata itu membuat beberapa pemegang saham menunduk. Ratih, Ibu Raka, duduk di belakang ruangan dengan mata berkaca-kaca. Ia akhirnya berdiri. "Saya mendukung proposal Raka." Dukungan itu mengubah arah rapat. Beberapa pemegang saham lain mengikuti. Voting dilakukan. Hasilnya tipis. Tapi cukup. Proposal baru disetujui. Raka tetap menjadi CEO. Gantara kalah, namun pergi dengan wajah dingin. Ketika kabar itu sampai ke dapur senja, warga bersorak. Lara berdiri diam di tengah dapur, seperti belum percaya. Dapur kecil yang hampir hilang kini menjadi pusat harapan baru. Tapi yang membuat dadanya sesak bukan hanya warungnya selamat. Ia teringat Raka, pria yang dulu datang sebagai kebohongan, lalu kembali sebagai seseorang yang berani membayar harga kejujuran. Sore itu, Raka datang membawa 1 karung bawang. Semua orang tertawa melihatnya. "Saya pikir kita butuh stok," katanya. Lara menatapnya, lalu tertawa untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Tawa itu tidak menghapus semua luka, tapi menjadi tanda bahwa hati yang terluka bisa belajar membuka ruang lagi, perlahan, tanpa dipaksa. Bulan-bulan berikutnya, kawasan itu berubah dengan cara yang berbeda dari rencana awal. Ruko diperbaiki tanpa mengusir pedagang lama. Dapur senja diperluas, tapi tetap mempertahankan meja kayu tua dan kompor besar yang menyimpan banyak kenangan. Anak-anak muda mulai belajar memasak di sana. Beberapa mendapat pekerjaan di restoran Danatyaksa, bukan karena belas kasihan, tapi karena kemampuan mereka. Raka sering datang, bukan sebagai penyelamat, melainkan sebagai bagian dari komunitas. Ia tetap kikuk sesekali, masih salah menaruh garam, dan kadang terlalu formal saat bicara dengan ibu-ibu pasar. Namun kini semua orang tahu siapa dia, dan anehnya, justru karena ia jujur, mereka menerimanya. Lara pun mulai memaafkan, sedikit demi sedikit. Suatu malam, setelah acara pembukaan dapur komunitas, Lara menemukan Raka duduk di bangku kecil yang sama seperti malam pertama. Di depannya ada semangkuk bawang merah. Ia sedang mengupasnya dengan tekun. "Untuk apa lagi?" tanya Lara. Raka berdiri, gugup. "Dulu, aku masuk ke hidupmu dengan kebingungan. Aku tidak tahu cara mengupas bawang, tidak tahu cara hidup sederhana, bahkan tidak tahu cara jujur tanpa takut kehilangan. Tapi kamu mengajariku bahwa cinta bukan tentang membuat hidup terlihat mewah. Cinta adalah berani hadir, berani berubah, dan berani menjaga." Lara terdiam. Matanya berkaca-kaca. Raka mengeluarkan kotak kecil, bukan yang paling mahal, tapi sederhana dan indah. "Lara," kata Raka pelan, "kalau suatu hari kamu bersedia, aku ingin membangun rumah yang dapurnya selalu hangat. Bukan hanya untuk kita, tapi untuk siapapun yang membutuhkan tempat pulang." Lara menangis, tapi kali ini bukan karena kecewa.
Ia menangis karena orang yang dulu melukainya kini berdiri dengan hati terbuka. Ia tidak langsung menjawab dengan kata-kata panjang. Ia hanya mengambil satu bawang dari meja, memberikannya kepada Raka, lalu berkata, "Kalau nanti kita bertengkar, kamu yang kupas bawang." Raka tertawa dengan mata basah. "Saya siap." Lara mengangguk. "Kalau begitu, saya juga siap." Di luar, warga bertepuk tangan. Dapur senja malam itu menjadi saksi bahwa cinta bisa tumbuh dari hal paling sederhana. Dan begitulah, teman-teman. Kadang takdir tidak mempertemukan dua orang di tempat mewah, melainkan di dapur kecil, di antara air mata bawang, kejujuran yang terlambat, dan keberanian untuk berubah. Raka belajar bahwa kekayaan terbesar bukan perusahaan besar, melainkan hati yang masih bisa disentuh. Lara belajar bahwa memaafkan bukan berarti melupakan luka, tetapi memberi ruang bagi seseorang yang sungguh-sungguh memperbaiki diri. Pada akhirnya, dapur senja tetap menyala. Bukan hanya sebagai warung, tapi sebagai rumah bagi banyak harapan. Semoga cerita ini menghangatkan hati kita semua. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga rezeki, kesehatan, dan cinta yang baik selalu menemani langkah kalian. Terus dukung channel Mutiara Hikmah dengan cara like, share dan ketik pendapat teman-teman di kolom komentar.